Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tengku, para haji yang sama kita hormati dan kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan juga kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, dan kita doakan agar segenap umara kita, agar segenap pemimpin kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, serta selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan juga seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan mereka semua agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya, secara istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari yang berbahagia ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini
kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, ilmu kita ditambah, akhlak kita dimuliakan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, rumah tangga kita diharmoniskan, rizki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, dan kita mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, serta bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan malam hari ini, saudara, sebagaimana sama kita ketahui, 12 tahun yang lalu di Aceh ini mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 12 tahun yang lalu saya dan kawan-kawan bersama 1.300 laskar Front Pembela Islam, kami tinggal di Aceh ini selama hampir 4 bulan. Tugas kami setiap hari adalah mencari dan mengevakuasi serta mengurus jenazah-jenazah saudara kami. 4 bulan kami tugas di Aceh ini, tidak kurang dari 100.000 mayat dengan izin Allah yang berhasil kami temukan, kami evakuasi, dan kami kuburkan. Dan kami makamkan di Lambaro dengan cara-cara yang syar'i. Maka kita doakan, semoga mereka semua menjadi syuhada, diterima arwahnya di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberkahi oleh Allah dan diberikan ganti kebahagiaan yang berlipat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Haibail kiram, manakala musibah menimpa seorang hamba saudara, maka musibah itu tidak keluar dari 3 makna. Yang pertama, manakala musibah tersebut mengenai orang yang beriman kepada Allah, menimpa orang yang bertakwa kepada Allah, menimpa orang yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan mihnah, merupakan imtihan, merupakan ujian bagi yang bersangkutan saudara. Itulah musibah yang menimpa para anbiya, para rasul, para aulia, para atqiya. Saudara, semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, maka saudara, ujiannya akan lebih besar. Untuk apa hamba-hamba yang bertakwa tersebut diuji oleh Allah? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah liraf'i darajatihim indallah, untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Jadi manakala terjadi tsunami, kemudian tsunami tersebut menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik, para ulama kita, para tuan guru kita, itu ujian untuk mereka, untuk Allah tinggikan derajat mereka di sisinya, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, manakala musibah tersebut menimpa seorang muslim, dia baik,
Tapi kadang-kadang masih suka maksiat, saudara. Dia sholat, cuman sekali-sekali suka ditinggal, saudara. Secara baik, tapi kadang-kadang dia masih terjebak dalam dosa, saudara. Jenis manusia yang seperti ini, manakala dia mendapatkan musibah dari Allah, maka musibah tersebut adalah inzar, yaitu peringatan. Untuk apa diberikan peringatan oleh Allah? Pertama, saudara, agar yang bersangkutan segera bertobat kembali ke jalan Allah. Dan yang kedua, begitu dia bertobat kembali ke jalan Allah, itu akan menjadi pensuci dirinya dari dosa yang pernah dilakukannya, saudara. Ternyata musibah itu bisa menghapus dosa. Alhamdulillah. Yang ketiga, manakala musibah tersebut menimpa orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, sudah selalu maksiat kepada Allah, selalu durhaka kepada Allah, tidak mau taat, hidupnya bergelimang tiada hari tanpa dosa, seperti orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mufsidin, saudara. Maka manakala musibah mengenai mereka, itu merupakan azab, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu, manakala musibah menimpa kita, kita mau tahu ini ujian atau peringatan atau azab, maka periksa diri kita masing-masing, saudara. Kalau kita termasuk golongan yang sholihin, masuk golongan atqiya, masuk golongan asfiya, maka itu merupakan ujian tentunya. Tapi kalau kita termasuk golongan muslim yang baik, tapi kadang-kadang masih suka berbuat maksiat, sekali-kali masih suka berbuat munkar, maka saudara ketahuilah, kalau itu merupakan peringatan buat kita agar kita tidak mengulanginya, supaya kita segera bertobat sehingga dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, jika kita termasuk golongan yang ketiga, yang tidak ada kebaikan sedikit pun dalam diri kita, selalu maksiat, selalu berbuat dosa, selalu durhaka, ketahuilah bahwa musibah tersebut azab dari Allah menimpa kita, saudara. Masih untung kalau kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Tapi bagaimana nasib kita manakala kita bergelimang maksiat, bergelimang dosa, musibah datang mencabut kita punya nyawa, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya lucu, ada preman, tahu preman? Orang Aceh bilang apa? Gangster. Tahu gangster? Tahu gangster? Tahu preman? Ada preman sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari main judi, tiap hari minum minuman keras. Tahu-tahu dapat musibah. Begitu dapat musibah kita tanya, kenapa Anda? Apa dijawab? Iya, saya lagi diuji nih sama Allah. Iya. Preman diuji, dari mana datangnya? Sombong betul tuh preman, saudara. Ulama saja, aulia saja, atqiya saja, saudara, ambiya saja, kalau dapat musibah dari Allah takut, saudara. Takut kalau itu bukan ujian, takut kalau itu peringatan, bahkan takut kalau itu murka Allah, saudara. Berapa banyak ambiya yang menangis, berapa banyak rasul yang menangis tatkala mendapatkan musibah, mereka introspeksi diri, takut kalau itu murka Allah, saudara. Ada preman
dosa banyak, dapat musibah, lagi diuji nih sama Allah. Pala lu bomenyan. Kacau tidak? Ayo saya tanya, preman macam itu ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Mana orangnya? Jangan. Kita kalau banyak dosa, kalau dapat musibah harus takut kepada Allah, betul? Segera bertobat kepada Allah, betul? Dengan kita bertobat, Allah bisa maafkan dosa kita. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Makanya Nabi mengatakan, saudara, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu ada kesalahan, pelaku dosa, pelaku kesalahan, tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mudah-mudahan saudara, musibah besar seperti tsunami tidak terjadi lagi di Aceh. Amin ya rabbal alamin. Cukup tsunami terjadi sekali saudara, dia menjadi ujian bagi orang yang bertakwa, dia menjadi peringatan bagi mereka yang masih setengah-setengah saudara kelakuan kebaikannya, tapi tentu dia merupakan azab saudara bagi mereka yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, amin, yang dicinta oleh Allah, amin, yang disayang oleh Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu sekedar saya mengenang apa yang terjadi di Aceh ini saudara. 4 bulan saya tinggal di Aceh, 4 bulan saya tidur di makam pahlawan, malam tidur di kuburan, selimut nggak punya, pakai kantong mayat. Siang kita cari mayat kemana-mana saudara. Nah, dari pagi sampai siang kita kumpulkan jenazah-jenazah, kemudian kita bawa ke Lembaro sana, kita kuburkan sebagaimana mestinya. Bukan itu saja saudara, tapi banyak hal-hal lain yang kami mendapatkan pelajaran dari Aceh ini. Terus terang Pak, Bu, kenangan tersebut tidak akan pernah bisa saya lupakan, dan kenangan tersebut akan selalu saya bawa seumur hidup saya untuk menjadi cambuk bagi saya dan cambuk bagi umat. Jangan sekali-kali menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah ada satu kekuatan pun yang akan mampu untuk menantang kekuatan Allah, betul? Ayo saya mau tanya di sini, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir, 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 Allahu Akbar. Orang Aceh semangat tangkap Ahok, luar biasa saudara. Doakan mudah-mudahan kita menang semua, amin ya rabbal alamin. Nah saudara, ini ngomongnya Ahok melulu sih, minta dibahas Ahok kali ya. Saya males nyebut Ahok, saya biasanya nyebutnya kutil babi. Takbir. Makanya saya udah 2 tahun gak tinggal di Jakarta, saya pindah ke Bogor. Jamaah murid saya nanya, Habib kenapa pindah ke Bogor bukan di Jakarta? Saya jawab, habis bagaimana, Jakarta bau babi. Ntar kalau Jakarta udah gak bau babi lagi, baru saya balik ke Jakarta. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ibadallah, berkenaan dengan kondisi di kita punya negeri, yuk malam hari ini sama-sama kita mengkaji. Siap ngaji? Siap ngaji? Takbir. Saudara, saya ingin sampaikan sekali lagi apa yang selalu saya sampaikan di atas setiap mimbar, dan itu juga yang saya sampaikan tatkala saya menjadi khatib Jumat pada aksi 212. Saudara, saya ingatkan kepada segenap umat Islam dimanapun anda berada, wabil khusus kepada para pemuda dan pemudi kita, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok.
sebelum hari esok Anda tiba, sebelum Anda tampil sebagai pemimpin, mumpung Anda masih ada di usia muda, tancapkan di hati Anda, masukkan dalam sanubarimu yang paling dalam, bahwa hukum Allah ada di atas segala hukum, saudara. Tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih berkah daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah. Betul? Betul. Itulah sebabnya, saudara, di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan kepada Nabi melalui surat Al-Maidah ayat 49? Allah nyatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Shadaqallahul azim. Luar biasa itu ayat, saudara. Allah katakan kepada Rasulnya, Allah katakan kepada Nabinya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di antara mereka. Hei Nabi, hei Rasul, kau hidup di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah pengikutmu, di tengah-tengah umat manusia. Tegakkanlah hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Nabi, manusia termulia, manusia teragung, manusia terpercaya, manusia yang paling suci, saudara, diamanatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan hukum Al-Quran, dan dilarang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsu manusia, saudara. Luar biasa. Artinya ini merupakan perintah bagi kita semua. Wajib kita menegakkan hukum Allah, wajib kita menegakkan hukum Al-Quran, wajib kita menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Maka itu saya tanya semua, siap tegakkan hukum Allah, siap tegakkan hukum Al-Quran, siap tegakkan hukum Islam? Takbir, takbir. Berikutnya, saudara, pada surat Al-Maidah ayat 50, saudara, Allah sindir. Siapa yang disindir oleh Allah, ditegur keras, saudara? Orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Allah, orang-orang yang nggak mau menegakkan hukum Al-Quran, orang-orang yang nggak mau menegakkan hukum Islam. Apa kata Allah kepada mereka? Afa hukmal jahiliyah yabghun? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka mau menerapkan aturan jahiliyah? Apa mereka ingin menjalankan daripada kehidupan jahiliyah? Kemudian Allah nyatakan, waman ahsanu minallahi hukma. Siapa yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah? Al-istifham lizajar, bukan disoal. Ayat ini, dalam ayat ini kalimat bertanyanya bukan buat nanya, tapi kalimat bertanyanya adalah untuk memberikan peringatan keras. Artinya, saudara, tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah. Bagi siapa? Liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin, beriman, percaya kepada Allah. Subhanallah. Allah sindir, umat Islam, jangan coba-coba kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Mereka yang gak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka hanya ingin mengikuti aturan jahiliyah, hukum jahiliyah yang bisa mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Maka itu Allah tutup ayat tersebut, saudara, waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, saudara, bagi mereka yang beriman, punya keyakinan kepada Allah. Begitu saya mau tanya di sini semuanya, saudara. Saya mau tanya, apa ada hukum lebih baik daripada hukum Allah? Jawab yang kompak, ada tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Apa ada hukum lebih adil daripada hukum Allah? Apa ada hukum lebih berkah dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih baik dari hukum Allah? Apa
Apa ada hukum lebih manfaat daripada hukum Allah? Kalau begitu saudara siap tegakkan hukum Allah, siap tunduk kepada hukum Allah, siap patuh kepada hukum Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, sekarang kita bertanya, di surat Al-Maidah ayat 49 kita diwajibkan menegakkan hukum Allah. Di surat Al-Maidah ayat 50 saudara kita dikasih peringatan, saudara jangan coba-coba saudara untuk tidak menegakkan hukum Allah. Bahkan Allah memberikan pernyataan, hukumnya lah yang paling baik, hukum Allah lah yang paling bagus saudara. Nah kemudian muncul pertanyaan, kalau kita mau tegakkan hukum Allah, kalau kita mau singkirkan itu hukum jahiliyah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Belum kita tanya, Allah udah jawab di ayat 51 saudara. Belum kita jawab, belum kita tanya, saudara, bagaimana caranya ya Allah? Allah jawab lewat surat Al-Maidah ayat 51 saudara. Apa Allah katakan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, yang mau menegakkan hukum Allah, yang mau jalankan hukum Al-Quran, yang mau mematuhi Allah dan Rasulnya, la tattakhidul yahud, jangan sekali-kali kalian mengambil orang Yahudi, menjadikan orang Yahudi, memilih orang Yahudi, wan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani, aulia, sebagai aulia. Ada yang nanya, Habib apa sih makna aulia? Katanya aulia itu bukan pemimpin, katanya aulia itu artinya hanya kawan. Jawab jangan, jawab jangan. Kata aulia itu bentuk jamak dari kata wali saudara. Kata wali saudara, kata wali, waliyun aulia, nabiyun ambiya, taqiyun atqiya, sofiyun asfiya saudara. Jadi kata aulia itu jamak daripada kata wali. Kata wali itu dalam bahasa Arab saudara memiliki ma'anin muta'addidah, memiliki beberapa makna. Yang pertama saudara maknanya teman setia. Yang kedua maknanya orang yang dekat saudara. Makanya kalau ada orang disebut waliullah, maksudnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayang Allah, orang yang dikasihi Allah saudara. Kemudian ada lagi maknanya pengurus atau pengatur. Ada lagi maknanya pelindung atau penolong. Dan puncak dari semua makna adalah pemimpin saudara. Loh kenapa pemimpin merupakan puncak dari segala makna? Karena kalau orang jadi pemimpin berarti dia harus jadi teman setia bagi orang yang dipimpin. Berarti dia harus menjadi orang yang dekat dengan yang dipimpin. Berarti dia harus mengatur yang dipimpin. Berarti dia harus mengurus yang dipimpin. Berarti dia harus menolong yang dipimpin. Berarti dia harus melindungi yang dipimpin. Maka itu kata pemimpin mencakup semua makna saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Artinya kalau ada yang ngotot ngomong begini, Habib itu ayat nggak bisa jadi dalil buat pemimpin, itu ayat cuman buat teman setia. Jawabnya gampang saudara, kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Betul? Betul? Teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin saudara. Pemimpin tuh lebih tinggi dari teman setia saudara. Setiap teman setia belum tentu dia jadi pemimpin. Setiap pemimpin wajib teman setia rakyatnya saudara. Nggak boleh pemimpin menjadi khianat kepada rakyat. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, kalau teman setia aja nggak boleh, lalu jadi pemimpin boleh tidak? Boleh tidak? Ada lagi yang bilang, Habib itu kan cuman pelindung maknanya, bukan pemimpin. Baik, yuk mari kita lihat saudara, catat baik-baik. Setiap pelindung
belum tentu dia pemimpin. Tapi setiap pemimpin wajib jadi pelindung, saudara. Pemimpin itu harus menjadi pelindung bagi rakyatnya. Pemimpin itu harus menjadi penolong bagi rakyatnya, saudara. Setiap pelindung belum tentu pemimpin. Setiap pemimpin wajib untuk menjadi pelindung. Artinya kalau pelindung saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu berdasarkan ayat ini, orang kafir boleh tidak jadi pemimpin umat Islam? Jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Ada yang nanya lagi, saudara, kenapa sih haram? Apa sebabnya? Belum kita tanya, Allah jawab, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka merupakan pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Isyaratun ilahiyah. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa orang kafir kalau sudah jadi pemimpin, dia hanya akan melindungi golongannya, dia hanya akan melindungi kelompoknya, dia hanya akan melindungi kepentingan saudara daripada kaumnya. Saudara, enggak sampai di situ. Di ayat yang lain Allah berfirman, faqala ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan, satu jalan pun untuk menguasai, mengerjai orang-orang yang beriman, saudara. Satu jalan saja enggak boleh kita buka buat orang kafir ngerjai kita. Satu jalan saja enggak boleh kita berikan kepada orang kafir untuk menguasai kita. Kalau satu jalan aja enggak boleh kita buka, apalagi semua jalan. Ketahuilah saudara, begitu orang kafir kita jadikan pemimpin kita, maka berarti kita sudah serahkan semua jalan buat dia, saudara. Dia bisa kerjai kita kapan saja. Dia kerjai melalui peraturan, melalui perundang-undangan, melalui kebijakan, saudara, yang dia akan kerjai umat Islam sesuka hatinya, saudara. Pantes orang kafir nggak dikasih jadi pemimpin buat orang beriman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas? Betul? Ada orang Islam tetap ngotot mau angkat orang kafir jadi pemimpin. Ada tidak? Ada tidak? Yuk sekarang kita lanjutkan di ayat masih di ayat yang sama. Apa Allah nyatakan? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Luar biasa kata Allah. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa di antara kalian, hai umat Islam, hai orang yang beriman, ada yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, saudara, apa kata Allah? Fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Insyaallah. Jadi kalau ada muslim memilih Yahudi jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Yahudi. Kalau ada orang muslim memilih orang Nasrani jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada orang muslim memilih babi jadi pemimpin, maka berarti dia termasuk golongan. Jadi kalau ada RT setuju orang kafir jadi pemimpin, namanya RT. Ada RW setuju, saudara, orang kafir jadi pemimpin, RW. Ada lurah setuju kafir jadi pemimpin, lurah. Ada camat setuju orang kafir jadi pemimpin, camat. Ada gubernur setuju orang kafir jadi pemimpin, gubernur. Ada menteri setuju orang kafir jadi pemimpin, menteri. Ada tentara setuju orang kafir jadi pemimpin, tentara. Ada polisi setuju orang kafir jadi pemimpin, polisi. Ada presiden melantik, saudara. Ada presiden melantik babi jadi pemimpin, presiden.
presiden. Ada kiai setuju babi jadi pemimpin. Kiai. Ada Habib setuju babi jadi pemimpin. Habib. Udahlah ceramahnya sampai di sini saja, Tengku Bulka ini. Ya bukan jauh-jauh dari Jakarta datang Habib babi. Masya Allah, ini yang duduk di depan kelewatan nih. Loh kenapa kelewatan, Beb? Tadi saya ngomong kencang, saudara. Tentara setuju babi jadi pemimpin tentara. Suara saya kencang, betul? Dia jawabnya pelan. Babi. Takut ditangkap. Begitu saya bilang presiden, kencang suara saya. Presiden yang melantik babi jadi pemimpin presiden. Suaranya sambil lirik kanan kiri. Babi. Takbir. Giliran saya tanya pelan, nanyanya pelan. Habib yang setuju babi jadi pemimpin, Habib kencang jawabnya, babi. Lu giliran ngatain Habib babi berani lo. Insya Allah kacau tidak? Kacau tidak? Nah, tapi di sini para tuan guru, para tengku, para Habib, para sayyid jangan tersinggung. Sengaja saya sebut kiai, tuan guru, Habib supaya adil. Betul? Pertama supaya adil, kedua supaya selesai acara saya nggak ditangkap polisi. Loh kok begitu, Beb? Kalau saya nggak sebut kiai, saya nggak sebut Habib, turun dari sini ditangkap sama polisi. Nanti polisi bilang, Pak Habib datang dulu ke kantor Polres. Wah, ada apa Pak? Habib sudah menghina pejabat. Wah, dari RT sampai presiden semua dikatakan babi. Wah, takbir. Ya saya nggak bisa mengelak, saudara, kalau ditangkap. Tapi kalau saya sebut kiai sama Habib, saya bisa protes. Habib, ayo, Habib sudah menghina pejabat. Loh kenapa Pak? Tadi Habib bilang menteri, tentara, polisi, presiden semua kalau dukung babi jadi pemimpin adalah babi. Saya bilang, lah kan kiai sama Habib gue sebut juga. Betul? Betul? Takbir. Adil tidak? Adil tidak? Nah, jadi saudara, kalau saya mengatakan babi jangan dibilang Habib kasar. Saya nggak kasar, Allah yang berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Itu firman siapa? Firman siapa? Allah yang kasih tahu kita, barang siapa yang mengangkat mereka jadi pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Ayo jawab semua, saya mau tanya. Kalau ada muslim mengangkat Yahudi jadi pemimpin, berarti termasuk golongan Yahudi? Termasuk golongan? Termasuk golongan? Kalau ada muslim mengangkat Nasrani jadi pemimpin, berarti termasuk golongan termasuk golongan? Termasuk golongan? Kalau ada muslim mengangkat babi jadi pemimpin, termasuk golongan? Termasuk golongan? Ada dalil gak? Ada. Jadi jangan bilang Habib kasar. Bukan kasar, kita nyampein apa adanya. Betul? 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 Saya diprotes lagi. Kalau ada Habib, ada kiai membacakan surat Al-Maidah 51 di khutbah Jumat atau dalam masjid, dalam majelis, apa dibilang? Oh, Habib ini mempolitisasi masjid. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Mulutnya bau jigong. Ayo saya mau tanya semua, surat Al-Maidah ayat 51 firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Kalam siapa? Kalau begitu boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak dibaca di khutbah? Boleh gak dibahas di majelis taklim? Boleh gak dibahas di menasa? Boleh gak dibaca di daya? Boleh gak disampaikan dalam tablik akbar? Boleh tidak? Boleh tidak? Masa dibilang mempolitisasi majelis? Ngomong, lu ngomong membeduk yang gak bisa jawab.
Betul? Takbir. Nah, bukan kalau ngomong sama Habib, sama Tengku, sama Kiai, kita colok matanya. Seenaknya dia ngomong. Ini bukan politisasi masjid, bukan politisasi tabligh, bukan politisasi majelis. Ini menyampaikan firman Allah, menyampaikan ajaran agama supaya umat Islam tidak tertipu dan tidak terjebak. Betul? Siap terapkan surat Al-Maidah 51. Siap bela Al-Quran, siap tegakkan Al-Quran. Takbir, takbir. Alhamdulillah. Tadi Ahok, sekarang PKI. Lu banyak bener pesenannya lo. Ya bukan, kalau semua dibahas keramahnya sampai subuh. Masya Allah. Lanjut, lanjut, lanjut. Takbir. Nah, saya tanya sekarang, kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Siap tegakkan hukum Allah? Siap tegakkan hukum Al-Quran? Baik, tancapkan baik-baik bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Betul? Mana lebih tinggi, konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, konstitusi atau Al-Quran? Yakin? Percaya? Betul? Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, harga mati yang harus ditaati, saudara. Betul? Betul? Sedangkan ayat konstitusi, saudara, itu hasil produk akal manusia, hasil pemikiran, saudara, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Ajaran Islam jelas, manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib tunduk patuh taat kepada konstitusi. Betul? Betul? Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, saudara, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka haram untuk kita taati, saudara. Haram. Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun untuk maksiat kepada Allah sang Khalik, sang pencipta, saudara. Enggak boleh. Kenapa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kemakrufan, saudara. Enggak boleh kita taat kepada makhluk yang manapun. Anak wajib taat kepada kedua orang tuanya selama kedua orang tuanya mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala kedua orang tuanya mengajak maksiat kepada Allah, maka si anak haram untuk mentaati kedua orang tua, sudah. Murid wajib untuk taat kepada gurunya, saudara. Wajib selama si guru mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala si guru, saudara, mengajak si murid pada Allah, saudara, haram si murid untuk mentaati gurunya, saudara. Istri wajib untuk taat kepada suaminya, saudara, selama suaminya mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala suaminya mengajak maksiat kepada Allah, haram si istri untuk mentaatinya, saudara. Rakyat wajib untuk taat kepada umara, saudara. Kepada pejabat, kepada pemerintah wajib selama pemerintah mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah. Tapi manakala pemerintah mengajak rakyatnya maksiat kepada Allah, haram untuk kita taati, saudara. Haram.
Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Siap tegakkan Al-Quran, siap tegakkan hukum Allah. Takbir. Al-Quran mengharamkan minuman keras, betul? Betul? Tahu-tahu Presiden dan DPR RI di Jakarta membolehkan minuman keras untuk diperjualbelikan di mana-mana. Saya mau tanya, saudara, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Allah? Saya mau tanya sekali lagi, saudara, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Ikut DPR atau ikut Allah? Betul. Takbir. Saya ditakut-takutin. Habib Rizik kalau mengajak masyarakat tidak taat kepada Presiden, Habib Rizik akan masuk penjara. Takut. Pejabat jangan nakutin Tengku, jangan nakutin guru, jangan nakuti Habib dengan penjara. Justru Habib menakutin Presiden dengan neraka. Loh kok bisa begitu? Hei Presiden, hei Menteri, hei Gubernur, hei pejabat, jika kau membuat peraturan, membuat undang-undang yang menentang Allah, kau akan masuk neraka. Betul. Betul. Takbir. Saya mau tanya, melawan Allah tempatnya di mana? Menentang Allah tempatnya di mana? Nggak mau tunduk kepada Allah tempatnya di mana? Betul? Yakin? Takbir. Nakutin Habib termasuk penjara. Lu masuk neraka, goblok. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya mau tanya saudara, penjara dan neraka sakit mana? Pedih mana? Seram mana? Betul? Yakin? Neraka teramat pedih, sakit. Kalau penjara, ya kita dapat makan gratis. Sehari 3 kali. Makan pagi, siang, malam. Kok Habib tahu? Kan pengalaman. Masya Allah. Saya masuk penjara, enak makan, bini nggak masak lagi. Gratis, saudara. Mau makan gratis? Mau? Masuk penjara. Ya tapi masuk penjaranya jangan gara-gara maksiat, betul? Wah, ada seorang bapak anaknya masuk penjara, ditanya, Pak, kenapa anakmu masuk penjara? Iya, gara-gara nyolong sendal di masjid. Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kenapa anaknya masuk penjara? Iya, gara-gara narkoba. Malu tidak? Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kalau suaminya kenapa masuk penjara? Gara-gara korupsi. Iya. Malu tidak? Malu tidak? Ada ustadz gadungan ditanya kenapa masuk penjara? Habis perkosa santri. Ya. Kacau tidak? Malu tidak? Tapi kalau ditanya, hei, kenapa anakmu masuk penjara? Anakku masuk penjara karena bela Al-Quran. Bangga tidak? Bagus tidak? Kenapa anakmu masuk penjara? Anakku masuk penjara karena bela Allah dan Rasulnya. Bagus tidak? Bagus tidak? Kenapa anakmu masuk penjara? Anakku masuk penjara karena melawan judi dan minuman keras. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Makanya masuk penjara. Jadi kalau saya bilang masuk penjara, maksudnya berjuang. Walaupun resikonya masuk penjara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, siap bela Al-Quran? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Takbir! Itulah sebabnya saudara, kenapa kami menolak di Jakarta orang kafir jadi gubernur.
Enak betul tuh suara sama di Aceh. Kan Aceh kakaknya. Iya, ini Aceh ini saudara kakaknya bangsa Indonesia, betul? Betul. Julukannya Serambi Mekah, betul? Julukannya Darussalam, betul? Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui Aceh, saudara. Jadi jangan lupa itu, saudara. Dan Aceh nggak pernah kalah perang lawan penjajah, betul? Betul. Dulu di zaman penjajahan bagi orang Aceh tiada hari tanpa jihad, betul? Betul. Takbir. Takbir. Nah, jadi saudara sekarang yuk mari kita lihat. Kenapa kami menolak orang kafir jadi pemimpin, saudara? Bukan karena sara, bukan karena intoleran, bukan karena anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan karena anti Pancasila, bukan, tapi karena Allah Tuhan kami melarang. Kalau Allah tidak larang, saudara, kami nggak nolak. Ini Allah yang melarang, Allah yang mengharamkan. Ini yang jadi persoalan. Terus saya ditanya, ya tapi Habib, ini kan Indonesia ini bukan negara Islam. Habib nggak bisa dong maksain Al-Quran harus diterapkan. Saya jawab, iya, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi kan Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Loh, saya bisa buktikan, saudara. Pancasila sila pertama bunyinya ketuhanan yang maha. Ayo semua, apa bunyinya? Ketuhanan yang maha. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Takbir. Jadi saudara, artinya kalau ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara, berarti Indonesia berdasarkan tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia berdiri atas dasar la ilaha illallah. Saudara, tunggu dulu. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh diizinkan di Indonesia, saudara. Nggak boleh. Satu, ada pemikiran bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, seperti pemikiran ateis, seperti pemikiran komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Saya tanya saudara, sejalan tidak dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Sejalan tidak? Sejalan tidak? Kalau begitu di Indonesia boleh diizinkan tidak? Boleh diizinkan tidak? Harus dilarang, saudara. Begitu juga saya mau tanya, pelacuran sesuai tidak dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Ayo, pelacuran sesuai tidak? Perjudian sesuai tidak? Korupsi sesuai tidak? Apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur hukum Tuhan yang Maha Esa, yaitu hukum Allah, tidak boleh ada di Republik ini, saudara. Dan ini konstitusional. Saya diprotes sama kawan-kawan di DPR, saudara. Anggota DPR galak bener, saudara. Apa kata anggota DPR? FPI, kalian harus tahu diri ya. Indonesia ini bukan negara Islam. Ini FPI dikit-dikit minta pabrik minuman keras ditutup, minta tempat pelacuran ditutup, minta tempat perjudian ditutup. Ini haram, itu nggak boleh. FPI mesti tahu diri, ini bukan negara Islam. Galak bener, saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita sudah jawab depan mereka. Apa kita jawab? Hei, anggota DPR yang terhormat. Takbir. Indonesia ini memang bukan negara Islam, tapi Indonesia berketuhanan. Betul? Jadi kalau kalian, hei anggota DPR, tetap ngotot ingin melegalkan judi, melegalkan minuman keras, melokalisasi pelacuran, maka
ganti dulu sila pertama Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi kesetanan yang luar biasa. Betul? Betul? Karena nggak bisa dong Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa lonte di mana-mana. Kacau tidak? Kacau tidak? Mestinya Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, judi tidak ada, arak tidak ada, pelacuran tidak ada. Betul? Takbir. Enggak, anggota DPR nggak bisa jawab. Lanjut. Ada lagi pejabat yang kurang ajar, saudara. Hus, lu mau bakar-bakar aja lu. Lu kira jagung? Lanjut. Lanjut. Ada pejabat ngomong begini, saudara. Habib Rizik. Pertama dia pura-pura puji FPI. Habib Rizik, saya senang dengan FPI. Wah, berbunga-bunga. FPI itu bagus. Tempat pelacuran ditutup, tempat perjudian ditutup, tempat minuman keras ditutup. Bagus Habib. Tapi sayang sejuta sayang, FPI kurang cerdas. Kurang cerdas. Saya tanya kurang cerdasnya di mana? Apa dia bilang? Buat apa Habib itu dengan laskar menutup tempat pelacuran kalau ternyata tidak memberikan solusi? Mestinya habis ditutup itu tempat pelacuran, kumpulkan itu lonte-lontenya, kawinkan dengan laskar. Bener juga. Supaya nggak jadi lonte lagi. Atau Habib, kalau sudah tutup tempat pelacuran, kumpulkan itu pelacur, dididik dong, diberikan keterampilan, ajarkan mereka menjahit, ajarkan mereka itu memasak, ajarkan mereka itu berdagang. Setelah dididik, diajarkan, berikan modal supaya dia punya usaha yang halal di kemudian hari. Begitu dong, baru FPI cerdas. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang. Saya bilang, Pak, kalau semuanya FPI yang kerjain, pejabat tugasnya apa? Enak betul tuh pejabat, saudara. Suruh baca Undang-Undang Dasar 1945. Itu tugas mencerdaskan bangsa, melindungi anak yatim, saudara, meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Itu tugas negara, tugas pemerintah, bukan tugas ulama. Betul? Betul. Nah sekarang, saudara, yang nutup tempat pelacurannya ulama, saudara. Kemudian yang ngedidik pelacurnya ulama, yang kasih modalnya ulama. Ya kalau begitu pemerintah bubar saja. Setuju? Setuju? Takbir. Akhirnya saya bilang media, cuma ada dua pilihan. Pemerintah bubar atau serahkan negara kepada FPI. Takbir. Kalau negara diserahkan ke FPI, kita kerjakan itu, saudara. Tutup tempat pelacurannya, didik para pelacurnya, berikan keterampilan, berikan modal, suruh berdagang supaya tidak jadi pelacur lagi. Betul? Betul? Kasih gue negara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ngomong Habib FPI gak cerdas. Nah lu kerjanya apa goblok? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Takbir. Takbir. Ya saya diprotes lagi, tapi udah jam berapa nih? Udah malam. Terus sampai pagi. Betul?
Ente sampai pagi, lon pulang. Masya Allah. Baik saudara. Lanjut. Suruh lanjut Kiai. Mau diapain? Mau disunat? Baik saudara. Lu ngomong Ahok lagi sih lu. Mau bicara Ahok lagi? Betul? Ada Profesor Doktor Kiai Haji. Wah. Profesor Doktor Kiai Haji, pimpinan ormas Islam lagi saudara. Apa dia ngomong di televisi? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Tahun depan. Kan nanti kan katanya mau bikin acara lagi tahun depan kan? Tahun depan lagi dah. Udah capek. Lanjut. Mau tahu jawabannya? Panjang. Nggak apa-apa. Betul. Baik, saya persingkat aja. Ada 3 jawaban saudara. 1. Pernyataan seperti tadi merupakan pernyataan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengandung unsur pendangkalan akidah. Kok bisa? Perhatikan. Kalau saat ini orang Islam ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Dia ulangi terus. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau ini didoktrin saudara di benak pemuda kita, maaf, besok perempuan-perempuan kita akan ikut latah mengatakan, kalau begitu lebih baik punya suami kafir asal setia daripada punya suami muslim tidak setia. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saudara, perempuan-perempuan muslimah kita haram untuk dikawinkan dengan laki-laki kafir. Haram, saudara, walaupun dia setia, walaupun dia kaya. Ini bukan urusan setia atau tidak setia. Ini bukan urusan kaya atau miskin. Ini urusan hukum Allah. Perempuan muslimah haram kawin dengan laki-laki kafir, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada yang lebih berbahaya. Kalau anak-anak muda kita mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Saudara, besok anak muda kita akan mengatakan kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya daripada jadi orang muslim tapi miskin. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini bukan soal miskin atau kaya, saudara. Ini persoalan akidah, saudara. Nggak boleh akidah dijual, nggak boleh akidah dirontokkan, saudara. Maka itu saya tanya, kalau gitu pertanyaan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang kedua saudara, yuk mari kita lihat. Itu pernyataan seperti tadi, lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Saudara, pernyataan ini sangat berbahaya karena mengandung, saudara, mengandung pembodohan umat. Kenapa bisa pembodohan umat? Saudara, ini kalimat nggak mungkin keluar kecuali dari orang kafir yang bugut, yang hikit, saudara, yang benci kepada Islam, atau dari orang munafik yang khianat kepada Islam. Nggak keluar itu kalimat, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Dia katakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, adil, cerdas, rajin, cerdas. Buat si kafir dia kasih sifat yang bagus-bagus, saudara. Lebih baik pemimpin kafir
jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir dikasih sifat bagus-bagus, jujur, cerdas, rajin. Daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Giliran buat si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, saudara. Bodoh lah, korup lah, pemalas lah, kurang ajar. Dan saudara, kalimat ini berbahaya. Kenapa? Dia ingin memberikan kesan kepada masyarakat, kepada publik, seolah-olah pemimpin kafir bagus semua, seolah-olah pemimpin muslim jelek semua, kurang ajar. Maka itu saya mau tanya semua, jawab yang kompak, saudara. Pemimpin muslim di negeri kita yang bagus banyak tidak? Jawab yang kompak. Pejabat yang baik banyak tidak? Yang jujur banyak tidak? Yang cerdas banyak tidak? Yang rajin banyak tidak? Yang bersih banyak tidak? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya lagi, saudara, pejabat kafir yang bejat banyak tidak? Jawab yang kompak. Pejabat kafir yang bejat banyak tidak? Yang korup banyak tidak? Yang kotor banyak tidak? Yang bodoh banyak tidak? Kalau dia cinta Islam, saudara, kenapa dia tidak mengatakan lebih baik pemimpin muslim jujur daripada pemimpin kafir korup? Kenapa dia nggak bicara begitu, saudara? Kenapa dibalik? Kenapa lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup? Ini penghinaan untuk Islam. Ini penghinaan untuk umat Islam. Saya tidak ridho untuk menerimanya, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya, saudara, kalimat tadi berbahaya tidak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang ketiga, saudara, kalau orang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, berarti dia sudah melakukan perbandingan antara pemimpin kafir yang jujur dengan pemimpin muslim yang korup. Saudara, dalam dunia akademik itu perbandingan itu ada tata caranya. Dalam bahasa Arab disebut manhajul muqaranah. Ada apa, saudara? Ada metodologi perbandingan, saudara. Metodologi komparasi. Salah satu syaratnya, kalau kita ingin membandingkan dua perkara, saudara, syaratnya harus seimbang. Nggak boleh nggak seimbang, saudara. Saya kasih contoh. Boleh kasih contoh? Boleh kasih contoh? Baik. Di Aceh ada kopi, saudara. Betul? Di Jakarta juga ada kopi, saudara. Saya minum kopi Aceh, saya minum kopi Jakarta. Kemudian saya ambil kesimpulan. Setelah saya rasakan, ternyata kopi Aceh lebih lezat daripada kopi Jakarta. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Sebab kopi lawan kopi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Boleh kasih contoh lagi? Di Medan ada duren, saudara. Manis rasanya. Di Jakarta juga ada duren. Manis rasanya. Saya kikipi. Setelah dikicipi saya ambil kesimpulan. Ternyata duren Medan lebih manis daripada duren Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Duren lawan duren. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saudara, di Sumatera ada tempe. Di Jakarta juga ada tempe. Setelah saya rasakan, ternyata tempe Jakarta masih lebih enak, saudara. Lu ketawa lagi lo. Giliran urusan tempe dia ketawa. Saya katakan tempe Jakarta lebih gurih daripada tempe Sumatera. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tempe lawan tempe. Kira-kira jelas gak? Boleh contoh yang keempat? Boleh?
Kalau tadi kan contohnya kopi enak, durian enak, tempe enak. Yang keempat nggak enak nih, tai kucing. Boleh gak? Mau dengar? Ada tai kucing, ada tai ayam. Saya mau tahu mana lebih bau. Sendus. Oh, tai kucing begini. Sendus lagi tai ayam. Oh begini. Kemudian saya katakan, setelah saya endus secara langsung, ternyata tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang yang terakhir, yang kelima. Ada profesor doktor. Dia melakukan penelitian. Dibantu oleh para profesor melalui kajian ilmiah. Menggunakan laboratorium yang canggih, saudara. Kemudian dia katakan dalam kesimpulan, setelah kami melakukan penelitian yang cermat, ternyata durian Medan lebih manis daripada tai kucing. Saya mau tanya, ini pinter apa goblok? Kan profesor. Pinter apa goblok? Kan doktor. Pinter apa goblok? Kenapa goblok? Nah masa durian dibandingin metai, goblok? Orang kalau durian dibandingin metai nggak usah jadi profesor doktor, betul? Betul. Anak kecil, anak kampung juga ngerti, betul? Betul. Lu profesor bukan? Bukan. Tapi paham kan kalau durian jangan dibandingin metai kan? Yang bukan profesor ngerti, yang profesor nggak paham. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Begitulah perbandingan tadi. Pemimpin kafir yang jujur lebih bagus daripada pemimpin muslim yang korup. Lah kok jujur dibandingin sama korup? Itu namanya bandingin durian sama tai. Paham? Lebih baik pemimpin kafir asal rajin daripada pemimpin muslim tapi malas. Lah kok rajin dibandingin males? Itu sama juga bandingin durian sama. Kira-kira jelas gak? Lebih baik pemimpin kafir yang cerdas daripada pemimpin muslim yang bodoh. Lah kok cerdas dibandingin bodoh? Itu sama juga ngebandingin durian sama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Orang kalau perbandingan seimbang, maaf saudara, sebetulnya muslim nggak bisa dibandingin sama kafir, saudara. Nggak bisa, mana mungkin iman dibandingkan dengan kekafiran, saudara. Betul? Betul? Mau dibulak-balik, saudara, muslim dengan kafir pasti bagusan muslim, betul? Ayo sekarang saya mau tanya, kita bikin perbandingan yang seimbang. Andai kata muslim sama kafir masih boleh dibandingkan, ayo mari kita lihat, saudara. Saya mau tanya, ada pemimpin kafir jujur, ada pemimpin muslim jujur, mana lebih baik? Jawab yang kompak, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana lebih baik? Mana lebih baik? Begitu dong bikin perbandingan. Rajin lawan rajin, cerdas lawan cerdas, pinter lawan pinter, tai lawan. Saya mau tanya, ada orang Islam jadi maling, bagus atau jelek? Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Orang Islam jadi maling, bagus atau jelek? Orang kafir jadi maling, bagus apa jelek? Mana lebih jelek? Mana lebih jelek? Sampai dalam persoalan permalingan, ternyata kafir nggak bisa nandingi muslim, saudara. Tapi jangan saya ngomong begini, ada maling yang hadir merasa, weh saya dibelain Habib. Saya nggak bela maling, betul? Maling muslim jelek, maling kafir lebih. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak?
Jadi yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir jujur daripada pemimpin muslim korup, ngawur tidak? Ngawur tidak? Pintar atau goblok? Yakin? Yakin? Takbir! Alhamdulillah. Luar biasa masyarakat Aceh, saudara. Saya cuma ngomong sedikit dijawab, ngomong sedikit dijawab. Kok pintar-pintar sih? Ada profesor doktor belajar 20 tahun gak pintar-pintar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah karena itu saudara, walau bagaimanapun juga di Indonesia nggak boleh umat Islam dipimpin oleh orang kafir, betul? Maka itu saya mau tanya saudara, siap jaga Indonesia? Siap jaga Indonesia? Siap rebut Indonesia? Takbir! Sekarang saya mau tanya semua, kalau besok ternyata Ahok dibebaskan saudara, Anda mau apa? Mau apa? Mau apa? Yakin? Betul? Ada dua pilihan, perhatikan. Mau aksi damai atau revolusi? Mau aksi super damai atau revolusi? Mau aksi hiper damai atau revolusi? Siap revolusi? Siap revolusi? Kalau saya undang ke Jakarta, siap revolusi? Siap juga revolusi di daerah? Takbir! Takbir! Ayo sekarang saya mau ajak semuanya, yang siap revolusi berdiri semua saudara. Ayo yang siap revolusi berdiri. Berdiri. Siap revolusi. Siap revolusi. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami. Terus pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Tangan semua. Allahu Akbar. 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 Sekali lagi. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.